Selamat pagi buat siswa kami kelas 7. Salam ketemu kembali dalam pertemuan kita ini. Ibu berharap kamu tetap memelihara protokol kesehatan tersebut sehingga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Anak kami sekalian, materi kita yaitu tentang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Sebagai tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan daring selesai, kita diharapkan dapat mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Untuk memulainya anak kami sekalian, mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kembali kepadamu ya Tuhan, atas rahmat yang kami terima daripadamu. Berkatilah kami semua yang hadir di sini. Semoga kami semua dapat merasakan kehadiranmu, terlebih atas kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami. Jenis rancangan suatu kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Dalam merancang pembuatan kerajinan tekstil, yang perlu diperhatikan adalah penentuan susunan dan garis, kemudian bentuknya, lalu warna dan tekstur ataupun bagaimana permukaan, apakah halus, apakah kasar. Agar memperoleh suatu produk kerajinan tekstil yang baik, maka perlu ada sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Kemudian juga kita harus memperhatikan bagaimana sebenarnya kerumitan untuk membuat suatu produk tersebut. Anak kami sekalian, teknik pembuatan kerajinan tekstil antara lain struktur tekniknya. Apa itu struktur? Struktur itu adalah susunan dari garis bentuk, susunan dari warnanya, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Coba perhatikan nak, tas ya yang terbuat dari bahan talikur. Ini bukan talikur tapi yang terbuat dari benang wol. Benang wol tersebut dirajut hingga menampilkan produk seperti yang tampak kamu lihat. Anak kami sekalian, selain dengan teknik rajutan, kita juga dapat membuat teknik dekoratif. Artinya kita hanya menghias tas yang sudah ada. Dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulaman seperti tampak pada gambar ini ya. Terserah nanti mau Anda pilih yang mana, apakah yang ini juga manis, ini juga khas perempuan, namun ini khas laki-laki ya, kemudian ini juga khas untuk perempuan. Nah, Anda bisa membuatnya nanti untuk kepentingan kakak atau mama atau adikmu atau untukmu sendiri pun boleh. Pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan kedua teknik ini
memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Nah, karakteristik atau ciri struktural teknik cenderung lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibuat itu langsung saat membuat. Sedangkan dekoratif teknik cenderung hanya menghias permukaan tas seperti yang tampak pada gambar tadi. Sehingga tas yang sudah dihias kelihatan lebih menarik dari keadaan yang sebelumnya. Langkah kerja praktek pembuatan tas rajutan. Siapkan alat dan bahan mulai dari benang wol warna kesukaan kamu ya, jarum kait, jarum rajut, gunting juga dibutuhkan, serta resleting supaya tasmu nanti bisa tertutup. Nah, bagaimana cara pembuatan tas rajut tersebut? Akan saya kirimkan nanti videonya ya. Kemudian yang berikut, bagaimana cara kerja buat tas dengan teknik dekoratif? Nah, kamu coba lihat nanti apa yang ada saya kirimkan di dalam PowerPoint, dan bahkan nanti boleh kamu tonton videonya khusus untuk laki-laki. Bagaimana pembuatan pertama sampai ke terakhir. Oke, anak kami sekalian. Jadi sebagai tugas kita nanti yaitu membuat suatu kerja produk tas ya. Untuk laki-laki silakan kamu buat tas dengan teknik dekoratif. Kemudian untuk perempuan silakan kamu buat tas dengan teknik struktural, yaitu tas rajutan. Oke, jangan lupa siapkan hati terlebih dahulu untuk tonton video yang telah disajikan. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami. Jangan lupa nanti absen yang sudah Ibu kirimkan supaya diisi. Oke, selamat pagi. Shalom.